kalau ibadah seperti ini lebih asik. Ya, kenapa? Karena kembali Tuhan Yesus itu muridnya 12. Ya. Dan yang aneh, banyak orang dia sembuhkan, banyak orang dia jamah, dan banyak yang ketika dia mau ikut dia bilang pulanglah. Malah disuruh pulang. Ya, di banyak peristiwa dia katakan pulanglah. Pulanglah. Tetapi juga di banyak peristiwa, ya seperti orang kaya itu dia katakan jual semua ikut aku. Nah, kalau saudara dan saya perhatikan ada hal yang berlawanan sekali, ya, dari yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Yang pertama, sesudah dia jamah orang itu ingin ikut malah tidak boleh. Ya kan, malah disuruh pulang. Yang kedua, orang itu datang cuma nanya-nanya, malah disuruh ayo ikut, dan orangnya tidak mau. Kan dua hal yang berbeda sekali saudara dan berlawanan. Tapi kalau saudara dan saya perhatikan di situ, ya ada hal yang istimewa sekali. Yang pertama adalah dia tidak membangun para pengikut. Dia tidak mengumpulkan para pengikut. Jelas saudara. Terus yang kedua, ya, ketika orang-orang itu dia bilang ikut aku, ya, jual semua dan ikut aku, apa maksudnya? Berarti dia menyuruh orang-orang itu bahwa ada rencana Tuhan di dalam hidupmu, ada kehendak Tuhan di dalam hidupmu, ada kepercayaan yang Tuhan akan percayakan di dalam hidupmu, dan engkau harus ikut. Tetapi ada orang-orang yang engkau sudah sembuh, pulanglah, tidak usah ikut lagi. Jadi kalau saudara dan saya perhatikan, ya, ini dua poin yang hilang di dalam kekristenan saat-saat ini. Poin yang pertama, ya, kita lebih cenderung mengikat orang dan menguasai orang, ya. Kemudian apa? Kita seneng ngumpulnya akeh-akeh. Tuhan Yesus tidak pernah, kalau saudara dan saya perhatikan di Alkitab, ya, bahkan sampai dengan hari ini, ya, orang-orang yang dipilih Tuhan, bahkan bangsa yang dipilih Tuhan itu tidak pernah menjadi bangsa yang jumlah penduduknya sangat besar. Betul? Betul? Kalau saudara pergi Israel sekarang cuma berapa sih penduduknya? Ya, tidak pernah banyak-banyak saudara. Ya, tidak ada urusannya dengan jumlah. Yang paling penting adalah kualitas. Kalau saudara dan saya perhatikan. Terus apa saudara? Ya, dia katakan pulang. Kenapa? Karena pasti saudara, ya, tidak ada rencana yang sangat khusus di dalam hidup orang itu, hanya sekedar sampai dijamah dan disembuhkan. Tetapi kalau orang yang muda yang kaya raya itu, Tuhan bilang jual semua dan ikut aku. Berarti apa saudara? Ya, dia secara duniawi dia berprestasi, secara duniawi dia punya banyak kekayaan, dan secara rohani Tuhan punya kepercayaan, punya rencana untuk mempercayakan dia banyak hal, dan orang ini tidak tertarik. Kenapa? Karena dia lebih tertarik dipercayakan kekayaan daripada dipercayakan hal lain, ya kan? Dan itu kalau saudara dan saya perhatikan, yang kedua ini juga banyak hilang di dalam hidup orang Kristen. Kalau ibadah kita rubah temanya terobosan pertengahan tahun. Saudara yang punya utang bawa surat utangnya. Saudara yang punya masalah gitu, dan macam-macam kita akan doakan. Itu biasanya akan menarik massa yang banyak untuk datang, saudara. Kenapa? Karena kita lebih tertarik dipercayakan harta benda duniawi dan segala macam yang duniawi daripada dipercayakan tugas-tugas rohani. Kalau ngomong, bahkan maaf saudara, sesama Kristen pun udah enak. Kalau lihat, wah gereja sana, wah tidak berkembang, tidak bertumbuh, tidak ada Tuhannya. Wah itu sudah ngomong tidak enak saudara. Betul? Ayo, iya apa ya? Lihat saudaranya yang miskin misalnya, ini pasti ada dosa, pasti ada kutuk turunan. Coba ikut pelayanan pelepasan dulu. Kenapa kok tidak diberkati? Wah sudah macam-macam saudara. Itu sesama Kristennya saja sudah seperti itu. Iya kan? Jujur saudara. Ya, biasanya kalau kita misalnya tetap hidupnya tidak ada peningkatan secara materi, mungkin biasanya ada pandangan, ada anggapan, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada tuduhan masih dalam dosa, betul? Iya toh. Saudara senang nggak senang, seringkali pandangannya seperti itu. Buktinya kan setiap kali khotbah dikatakan terima terobosan, terima kelimpahan, terima. Lah ini kalau tidak terima terus berarti ada masalah.
Ya kan? Sombongnya Kristen di situ, saudara. Ya. Padahal kalau saudara dan saya perhatikan, ya, sejarah kekristenan dari awal itu, ya, ketika para rasul pergi ke kerajaan Romawi di kota Roma, mereka menginjili bukan orang-orang para pejabat Romawi, tapi para budak-budak belian yang tidak ada harganya itu. Dan mereka tidak mengajar mereka bahwa kalian akan dirubah nasibnya, kalian dari budak akan jadi pejabat, ya, dari bangsa yang tidak ada harganya karena hanya sekedar budak akan menjadi orang-orang penting. Tidak itu beritanya. Yang diberitakan keselamatan, kasih Tuhan. Dan para budak itu, saudara, mereka terima dengan resiko kehidupan mereka bukan menjadi tambah baik, tapi menjadi tambah hancur. Yaitu mereka dibantai karena percaya. Karena zaman itu kan raja-raja menganggap dirinya juga adalah titisan Tuhan. Terus mereka punya sistem agama sendiri. Jadi keadaan mereka bukan tambah baik, tapi tambah buruk. Kalau zaman sekarang, saudara yang kere datang ibadah. Betul? Segera ada terobosan. Saudara yang punya hutang, ayo datang. Nanti segera menjadi orang yang menghutangkan. Ya, saudara, itu. Betapa berbedanya, saudara. Sehingga kalau kita dan lihat, saudara, ya, mutu Kristennya itu Kristen yang tidak tahan banting. Kristen yang sedikit-dikit merengek-rengek, sedikit-dikit mewek-mewek, sedikit-dikit gampang nangis, gampang stres, saudara. Ya, saya paling banyak terima SMS, ya, paling banyak terima WhatsAppan, paling banyak terima, Pak, tolong doakan, saudara. Ya, Kristen itu seperti anak kecil yang tidak mau tahu kehendak orang tuanya, tidak mau tahu kerinduan orang tuanya, pokoknya maksa orang tuanya ikut maunya dia. Contohnya, ayo Pak pergi mall, Pak, ayo Ma pergi mall. Lah kamu tidak pernah ngerjain PR terus gimana? Ya nilai di sekolahmu jelek, pergi mall aja minta belanja. Ya pokoknya pergi mall. Terus ngamuk-ngamuk, tidak mau tahu. Nah, pokoknya kalau sayang, boleh itu lah, saudara. Ya, banyak Kristen itu seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita selalu mendengar firman yang memanjakan kita dan di pihak lain merendahkan Bapa kita di surga. Ya. Sekarang seperti misalnya kan Paskah. Ya, saya banyak terima renungan-renungan, terus ada apa Paskah itu tidak pernah saya terima. Saudara, tak hapus semua. Tidak saya download lihat Paskah tidak pernah saya tak hapus semua. Kenapa, saudara? Ya sudah tahu Yesus sudah menderita buat kita, terus apa? Pertanyaannya kan gitu. Amin. Loh, Yesus tahan, saudara, digebukin kayak gitu. Betul? Loh. Bukan mati terus didar mati seketika, enggak loh, siksa pelan-pelan matinya loh. Sampai kehabisan darah matinya. Jadi tidak dipateni dengan cepet-cepetan. Pateni pelan-pelan. Disiksa. Iya toh? Sementara kita baru ada masalah sedikit sudah rasanya kayak tersiksa, betul? Padahal bisa jadi masalah itu kita yang buat, bukan berupa siksaan. Kita yang buat. Iya kan? Saya sering, saudara, Pak tolong doakan. Sementara kalau suruh dengar firman tidak mau. Kalau suruh belajar ngerti lebih mau bapaknya tidak kepingin. Tapi nek suruh doakan maksa, saudara. Ya, makanya kalau saudara lihat di HP saya itu yang WhatsAppan yang saya blok nomornya beratus-ratus. Pak, masa hamba Tuhan begitu? Kan kerjanya hamba Tuhan melayani. Lah tugas saya melayani siapa? Bapak saya. Tugas saya melayani bos saya. Dan mengerjakan tugas yang dia perintahkan, bukan diperintahkan oleh orang lain. Itu bedanya, saudara. Loh, kalau saudara punya pegawai terus diperintah sama tetangga sebelah mau? Punya pembantu tetangga sebelah yang perintah dia pergi ini, pergi itu, saudara, mana pembantu saya? Oh, lagi diperintah sama ibu sebelah. Seneng. Enggak ada. Betul. Nah, jadi kalau sekarang kita mau belajar, kan ini masih masa Paskah. Gitu. Kristen itu kalau Paskah ya temanya Yesus mati buat dia, terus Yesus bangkit memberi harapan baru, bolak-balik begitu blenger ceritanya, saudara. Enggak ada khotbah lain tentang itu. Loh. Saya gitu, saudara. Saya kan dari kecil sudah Kristen ini.
Tiap kali Paskah ya ceritanya gitu. Yesus mati buat kita. Terus nyanyinya, meskipun tak kulihat. Betul? Itu lagu itu loh. Lambungnya yang tertikam. Menangis coba waktu nyanyi sedih-sedih gitu. Betul? Tuhan senang nih kita nangis-nangis gitu. Mungkin mangkel. Apa? Nangis-nangis. Terharu kamu kalau dengan nginget aku sengsara. Terharu Tuhan. Kasihan engkau. Terus ada selesai kasihan, aku perintah engkau gini, aku ajar gini, bisa nurut. Enggak Tuhan. Lah ya. Loh. Sama seperti kita misalnya jadi anak, lihat orang tua susah payah membesarkan, setengah mati membiayai. Kita lihat sih kasihan orang tua kita. Tapi habis itu ditegur apa kita ngamuk. Lah, gunanya apa terus rasa kasihan itu? Betul? Ada gunanya rasa kasihan itu? Enggak ada lah. Betul? Loh. Saudara. Makanya saya sudah sampaikan ke pengurus semua juga. Jangan berharap, kembali saya ngomong dengan tegas-tegas saudara ya. Itu apa? Kita bisa narik orang sangat banyak. Yang kita tarik ini apa? Sisa Kristen. Ya, sisa Kristen yang gimana? Kan nanti diuji. Yang Kristen sisa itu akan minggat-minggat. Kristen sisa. Ya, sisa-sisa toh yang enggak kuat diuji, enggak kuat diproses Tuhan, yang maunya hidup enak toh enggak ada susah-susahnya sedikit pun, enggak mau doa tapi ingin dijawab, enggak mau ngerti mau Tuhan tapi ingin diberi. Nah, itu Kristen sisa. Loh, kalau sisa makanan ya, nah, makanan sisa bisa dimakan enggak? Makanan sisa bisa dimakan enggak? Itu makanan sisa. Tapi kalau sisa makanan bisa loh. Betul, loh. Coba pikir pelan-pelan ini ya. Ini contohnya. Ya, itu sisa makanan sisa. Ya, makanan sisa ya. Loh, kalau ini sisa makanan. Kemarin pesta, ini sisa makanan pesta. Lo masih bisa dimakan loh, masih dibungkus-bungkus, ditaruh kulkas. Tapi kalau makanan sisa, enggak bisa. Betul? Loh, iya dong. Saudara, banyak itu Kristen sisa. Maksudnya apa? Dulunya Kristen terus enggak lulus, sisa meletek semua. Nah, ini sisa. Ya, ini dulunya mantan Kristen. Tetap dia jadi Kristen tapi enggak pernah naik pangkat. Tetap jadi Kristen tapi enggak pernah lebih percaya dan taat. Ya, makanya apa? Sukanya dia membagi sembako kesusahan kepada tiap orang. Bisa cerita kesusahannya ke si A, ke B, sak gereja dia bisa cerita kesusahannya. Kesusahan yang sama. Heran sembako kesusahannya begitu banyak. Betul? Ya. Halo. Saudara, saya pernah kenal seorang ibu, suaminya selingkuh. Tiap pendeta melayani di gereja dia konseling ceritakan suaminya selingkuh. Jadi setiap pendeta yang datang tahu suaminya selingkuh. Kan lucu, saudara. Dia bukan sedang meminta bantuan doa buat suaminya, tapi dia sedang tanpa disadari menceritakan kejahatan suaminya kepada semua pendeta yang datang khotbah. Dia datang, tolong Pak doakan suami saya selingkuh. Datang pendeta tamu, tolong Pak doakan. Loh, ini apa-apaan? Betul? Loh. Saudara, kalau orang berbuat salah terus diceritakan sama semua orang, ya. Sekalipun orang itu nanti bertobat, belum tentu semua orang itu mendengar dia sudah bertobat. Betul? Belum tentu saat dia bertobat itu kemudian waktu dia bertobat itu didengar oleh orang-orang yang sudah diceritakan. Banyak orang langsung mandang enteng. Betul? Kemudian orang yang sudah bertobat akan merasa, saya sudah bertobat kok masih dianggap begitu. Akhirnya bisa kecewa dan balik lagi. Ini kisah nyata, saudara. Ya, seorang wanita yang terus-menerus termasuk ke saya. Pak Cinta doakan suami saya. Tiap pendeta khotbah di gereja dia, pendeta tamu diceritakan suaminya brengsek. Ini ibu mau minta bantu doa atau mau nunjukkan saya ini baik. Ya suami saya yang bajingan, tolong Bapak doakan. Ini tanpa disadari dia maaf kata saudara, lebih parah dari suaminya karena suaminya sudah buruk, dia lebih memburuk-burukkan suaminya. Loh. Iya, kadang orang nggak sadar saudara. Makanya saya sering kalau gini-gini maaf ya Bu, langsung saya potong. Jangan, ya Bu saya akan doakan, saya ngerti perasaan ibu. Itu omong kosong. Kita laki-laki ini mana bisa ngerti perasaan perempuan sepenuhnya. Ibu-ibu yang hadir sini aja tahu suamimu banyak tidak ngerti perasaanmu. Amin. Suamimu orang paling dekat aja sering tidak ngerti gombal. Tapi, iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya senang tadi bohong-bohong. Betul? Nah, ya Pak enggak? Coba ibu-ibu sini, coba lihat ke langit atas. Lihat ke plafon. Iya Pak, kadang dia tidak ngerti. Lihat tak?
Dan sangat sering dia tidak ngerti, betul. Loh iya apa ya? Karena wanita itu kadang-kadang mau mengatakan sesuatu dengan cara yang berbeda, betul. Iya apa ya? Loh. Kadang-kadang dia ingin dipuji, dia bilang, yang dandananku baik apa jelek? Loh, padahal dia kepinginnya, maksudnya dia bilang apa? Iya baik, menarik, gitu dah. Tapi caranya ngomong kan nggak begitu, betul. Coba lakinya jujur, iya sudah jauh lah sama dari yang dari dulu pertama kenal, lu bisa kamu. Iya, pasti maunya. Iya, kamu tetap seperti dulu waktu aku ketemu kamu. Wah senang wanita gitu, betul. Ya tidak mungkin tetap sama lah. Masa tubuhnya sudah tubuh kemuliaan tidak menua, gombal. Iya dong. Kok senang dianggap anak muda? Saya tidak senang dianggap anak muda. Anak muda itu anak kecil, goblok. Loh iya dong. Senang banget. Wah pak, siapa? Wah kamu anggap saya anak kecil. Saya sering gitu kok. Sembarang. Siapa senang diperlakukan jadi anak kecil ya? Senang? Tidak senang dong? Betul. Agak diam. Iya, sekarang kita masuk ke firman Tuhan, ya. Kan ini masa-masa masih pas. Kah, dia sudah bangkit. Amin. Nyanyi lagu, ya kan? Apa namanya itu? Dia telah apa lagunya saya udah kelamaan lali misalnya gitu ya. Itu. Terus ya, pada saat pagi itu Maria dan perempuan-perempuan lain khotbah ngono, kabeh tahun depan ngono maneh. Ndak blenger denger. Loh, iya apa ya? Sampai kita tahu besok ngomongin ini ceritanya. Iya toh? Terus cari ayat firman pakai telur. Terus orang merasa, wah saya dapat ini. Ini ayatnya Pak saya dapat. Emangnya itu dari Tuhan? Enggak. Karena kenapa selalu dipilih ayat-ayat yang enak? Enggak mungkin dikasih ayat-ayat teguran isinya di situ, enggak mungkin di telur itu. Betul. Selalu yang enak dah. Terus merasa, wah tidak ada zaman dulu jemaat itu pakai telur untuk bagi-bagi pesan Tuhan. Saudara, pesan Tuhan itu disampaikan langsung. Tuhan bilang begini. Bukan yang lain-lain tadi. Saya diantar Pak Markus belanja untuk mobil saya. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong. Yang punya toko punya problem begini. Terus saya tanya, maaf ya. Di keluarga ada enggak? Oh ada. Ada dia bilang, ada. Tapi sudah dioperasi. Saya bilang kalau sudah dioperasi, Tuhan berarti bukan ngomong buat yang itu. Oh ada lagi satu. Penyakitnya bodoh. Tante saya. Terus saya bilang, saya hamba Tuhan. Terus ngomong-ngomong panjang. Jadi tidak kemudian, maaf ya saya mau tanya, ada keluhan penyakit di keluarga ini, tolong sebutkan penyakitnya apa. Itu tidak begitu, saudara. Tapi zaman sekarang karena kita sudah lost contact, putus hubungan dengan surga, pakainya telur. Saudara cari telur, dapat telurnya terus dapat ayat. Saudara merasa itu dari Tuhan, gombal. Itu disiapkan ayat enak-enak. Mungkin Tuhan mau hendak ngomong ini, aku kasih peringatan terakhir. Tidak, aku hajar. Tapi ayatnya, Tuhan akan memberikan jawaban. Saya ingat teman saya, saudara, teman karib. Ya, dia masih hidup ngawur, masih suka main perempuan. Karena punya duit banyak, umur jauh di bawah saya, masih di bawah 40, ya, hobi main perempuan terus. Saya ngomong, kamu tidak bertobat, awas. Dia merasa temen karib ya. Temen karib, paling ngancam. Ngomongnya, iya terserah, saya bilang ya terserah. Lagi saya ingatkan terus, pokok ingat kamu terus awas ya. Tuhan itu punya kesabaran yang kamu rasa masih panjang, ternyata sudah habis ingat. Wah, terus nakut-nakuti ya. Nakut-nakuti. Ya toh, dia pikir Tuhan tuh begitu panjang sabarnya sampai Tuhan itu enggak ngurusi gitu loh. Tiba-tiba tak setruk. Saudara, sekian puluh % sarafnya rusak parah. Dari foto rongsen itu hampir separuh rusak parah. Dan berhari-hari dia jadi zombie. Dan ketika dia stroke. Keluarganya panik, telepon saya. Dia mau ngomong apa? Kan sudah diperingatkan, hati-hati. Tuhan tuh tidak toleransi. Memang Tuhan tuh sabar, tidak satu salah langsung digebuk, tidak dua salah langsung dihajar, bukan tiga salah langsung dihukum. Tidak. Tetapi kesalahan harus dibayar. Ya. Akhirnya, iya sekarang aku tobat.
Terus saya bilang, nek kamu ndak diceples Tuhan, ndak tobat toh. Dan secara ilmu medis ndak mungkin bisa normal. Nek separuh rusak parah mau apa? Tetapi dia normal kembali. Dan di situ dia bilang, iya wis tobat. Saya bilang ndak kumat. Enggak kapok. Aku jadi zombie kayak gitu, aku nyesel, takut. Enggak. Saya bilang, manusia memang, ini kalau saudara-saudara sekarang tetap keras hati, tunggu aja waktunya. Ya? Pak, ini khotbah kok ngancam-ngancam gini, berkatilah. Loh, enggak gitu. Saudara. Ya. Memang kenyataannya seperti itu. Kita seringkali tidak mau peduli hati Tuhan, tapi hati kita sendiri terus Tuhan itu. Tidak ada keadilan. Padahal Tuhan bilang dia mencintai keadilan. Kita mau hati kita diperhatikan, keinginan hati, sakit hati, kecewa hati, luka hati dan segalanya. Ayo juga perhatikan Tuhan punya hati. Selesai. Supaya adil. Jangan. Saking gitu Pak. Tolong doakan. Tolong. Saya tahu. Dia tidak hanya cukup didoakan. Dia maunya. Terus pernyataan Tuhan apa Pak? Saya sering jawab. Yang dulu saya lakukan belum? Belum Pak. Terus minta pernyataan lagi. Banyak seperti itu, banyak. Seperti tadi di siaran kan gitu. Kan dari dulu sudah dibilang. Ya toh, ponakannya. Kan Tuhan bilang dulu mau berhenti kerja, Tuhan bilang tunggu jangan berhenti. Sudah berhenti tidak dapat kerjaan lagi. Sudah dapat kerjaan, telepon Pak, tolong sekarang ponakan saya mau minta belum dapat kerja sampai hari ini. Loh kok berhenti? Dulu disuruh berhenti. Iya. Dia berhenti Pak. Loh kan dulu disuruh tunggu jangan berhenti dulu. Ya tapi sudah berhenti Pak, sekarang minta doa supaya dapat kerja. Lah ini kan masalah. Sudah itu lagi. Kerja. Terus sudah itu tidak cocok lagi, berhenti lagi. Minta doa lagi. Tuhan suruh tunggu. Tidak mau nunggu, saudara. Tadi kan telepon, Pak, saya di Jakarta, saudara. Tuhan suruh nunggu, pergi Jakarta. Terus suruh doakan lagi. Makanya saya langsung kasih kode tadi sama yang siar, matiin. Kita sambung yang, tidak usah ngurus-ngurus yang gini-gini. Saudara. Mungkin saudara bilang, Hasan, kok kayak gitu? Nah kalau saya mau ngurusi orang ribu-ribuan yang perlu diurus, tidak bisa habis loh, saudara. Jelas firman Tuhan bilang apa? Pekerja sedikit, kerjaannya banyak. Jelas itu. Kita tidak kurang pasien. Tidak kurang orang susah di muka bumi ini, saudara. Ya. Kenapa? Karena kan kalau orang sudah tidak mau nurut, selesai urusannya. Ojo dikejar terus. Kan banyak orang, tapi Pak, kita kan harus berhati seperti Yesus. Bukan berhati seperti Yesus, nih hati seperti Yesus. Ketika anak muda itu pergi, dia tidak bilang, balik! Berani kamu melangkah 1 mil dari sini, mati. Enggak, Tuhan Yesus ngomong gitu. Enggak dong. Ya sudah, mau pergi sudah sana. Dia enggak bilang balik. Awas. Ya, sampai kamu melangkah 1 kilometer dari sini enggak balik, mati. Enggak, Tuhan Yesus ngancam-ngancam. Ya sudah, mau pergilah. Udah enggak diurusin lagi toh? Betul. Waktu dia bangkit terus dia enggak bilang, murid-murid ingat enggak anak muda yang kaya itu tolong cari dia. Enggak, di Alkitab. Jadi zaman sekarang enggak usah manja-manja. Pak, ini sudah sedikit seneni tok, iya Pak. Loh, itulah saudara resikonya. Iya. Pertambahan tanpa pertumbuhan itu tidak ada gunanya. Kita hanya menciptakan Kristen sisa. Bukan sisa Kristen. Sisa Kristen apa? Dari sekian banyak Kristen diuji, diproses, mereka tetap bertahan. Itu yang sisa Kristen. Ini loh, sisa Kristen cuma segini orang. Nah, gitu. Ya, baik. Sekarang yuk masuk firman, buka di Markus pasal terakhir ayat 16, pasal 16 ayat ke-14. Markus pasal 16 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya yakin semua juga sudah tahu ayat ini, bukan ayat yang aneh, ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi lihat saudara. Ini murid 11 orang tetap ngumpul. Tapi ini kumpulan orang, lihat. Apa? Yang pertama, orang tidak percaya dan orang degil. Bayangkan saudara ya. Kumpulan orang tidak percaya dan
Gil, jadi jangan bangga nek Kristen ini ngumpul, ini adalah kumpulan orang percaya. Bisa jadi ini kumpulan orang, maaf, apa tadi? Tidak percaya dan degil. Ini firman lo yang ngomong, bukan saya. Betul enggak kalimatnya begitu? Ketidakpercayaan dan degil. Loh, saya tanya sih, ini Alkitab saya apa salah terjemah, saudara pakai terjemahan lain? Sama apa enggak? Sama. Mereka ini murid yang selalu bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dapat pengajaran khusus dari Tuhan. Nek Tuhan ngajar ke orang-orang lewat perumpamaan. Nek mereka dengar, tak ngerti, nanya langsung sama Tuhan waktu mereka sedang berkumpul secara pribadi sama Tuhan. Ini murid-murid keren. Murid-murid bukan murid-murid biasa, bukan murid-murid sekedar ikut-ikutan, ini murid dekat sekali. Tetapi ini kelompok orang yang tidak percaya. Murid tapi tidak percaya, ikut tetapi keras hati. Saudara, kita lihat tipenya sekarang di sini, ya kan? Dan ini terjadi sesudah Paskah, kan? Betul, sesudah Yesus mati dan bangkit. Berarti seberapa kali pun orang Kristen merayakan Yesus mati dan bangkit, belum tentu kelompok ini sudah habis. Bisa jadi kelompok ini masih sangat banyak. Nah, sekarang kita lihat dulu, saudara, ya, di sini dengan cepat saya akan selesai. Karena saya lihat ditulis di bawah, kan, tempat ini tutup jam sekian. Kita tidak mau mereka kelamaan nunggu kita. Kasihan, saudara, ya, karena belum tentu nek lembur onok tambahan. Jadi kita mesti juga berbelas kasihan. Baik, kita lihat dulu yang pertama, ya. Kan Yesus sudah mati, terus banyak orang ngelihat. Mereka ini murid sekarang berkumpul balik, ya dong? Tetapi mereka kumpul bukanlah bukanlah untuk menjadi lebih percaya. Mereka berkumpul bukanlah untuk menjadi hatinya lebih lembut. Kalau kita bahasa Inggris mengatakan bukan degil, tapi keras hati. Saudara. Ya, tetapi lihat, mereka tetap tidak percaya. Jadi saudara dan saya sekarang lihat, ya, kalau kita perhatikan di Alkitab, ada beberapa hal yang membuat mereka tidak percaya Yesus bangkit. Yang pertama dulu, saudara, ya, ketika Yesus katakan dia harus mati disalibkan, justru murid paling seniornya yang namanya Petrus bilang, kiranya itu dijauhkan dari padamu. Betul? Betul. Dia merasa apa? Konsepnya, ya, Petrus, kalau ini benar anak Tuhan, kalau ini benar anak dari Bapa di surga, kalau benar ini adalah anak kesayangan, tidak boleh ngalami penderitaan. Ya dong. Tidak sesuai teologinya. Yang namanya anak disayang Tuhan, namanya anak nyenengkan Tuhan, itu ya harus semuanya baik-baik saja. Betul? Hidupnya itu seperti berlayar di telaga, tidak ada gelombang. Gitu loh. Terus mancingnya seperti mancing di kolam ikan. Jadi gampang dapet. Gitu. Itu loh, saudara. Jadi ketika Tuhan bicara dia harus mati disalib, Petrus tidak tentang. Karena itu berlawanan dengan doktrin tentang namanya disayang Tuhan, yang namanya anak Tuhan itu tidak seperti itu. Dan zaman sekarang itulah doktrin yang terus diajarkan. Saudara adalah kekasih Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa engkau berharga di matanya. Kalau saudara punya, maaf kata, emas batangan, itu emas berharga, dibawa ke tukang, dibikin ini, dibikin itu. Tapi kalau saudara punya besi, satu batang, disuruh tukang bikin buat apa? Amin. Loh, justru karena berharga lah, makanya diproses. Karena berharga lah dibentuk. Zaman sekarang enggak. Engkau berharga di matanya. Tuhan akan segera melepaskan engkau dari pemproses pembentukanmu. Dan segala. Justru karena berharga dibentuk. Halo? Zaman sekarang ngajarnya kacau-kacau. Karena berharga, jadi saking disayangnya dilindungi tok. Enggak usah sekolah, nak, susah. Sekolah itu nanti dimarahi guru, dikasih PR, tetap di rumah aja, enggak apa-apa. Betul, goblok, amin. Yuk, iya enggak? Saudara, zaman sekarang ruwet sekali, saudara. Ya, kita selalu diajar yang menyenangkan kita. Kita tidak diajar menjalani hidup dengan kenyataan hidup. Ya, ini yang susah, saudara. Terus kembali yuk, yang kedua, ya. Ketika Tuhan mati, lah, waktu dia disalibkan, ya, waktu dia mati, ya, waktu dia menuju kayu salib, murid-murid semua menyaksikan dan lari, betul? Murid-murid tahu dia mati, tetapi katanya dia bangkit, tidak percaya. Tenanan tak bangkit. Nah, maksudnya apa di sini, saudara? Ya, kita lihat. Yang pertama dulu konsep tentang
Jalan salib, konsep tentang namanya anak Tuhan, konsep tentang orang yang menyenangkan Tuhan, harus kayak gini. Dijauhkanlah daripadanya hal-hal yang tidak enak. Betul? Dijauhkannya dari segala yang berbau kurang nyaman. Amin. Diberikanlah dia semua hidup yang nyaman. Konon. Betul? Loh. Ya apa ya? Begitukah Kristen? Enggak. Terus, ketika dia bangkit, murid-murid tidak percaya. Ya, lah nek mati ya mati pasti ya namanya dia pergi disalib ya murid-murid terus minggat lari, ya kan? Tapi masa beneran kok dia bangkit? Nah, maksudnya apa di sini, Saudara? Mereka tidak percaya. Nah, kita akan lihat sekarang dua kata dulu. Kata tidak percaya dan keras hati. Ya. Karena ini menjadi dua sisi yang tidak bisa dipisah. Orang keras hati pasti tidak percaya, orang tidak percaya pasti keras hati. Itu tidak bisa dipisah. Saudara. Nah, kita akan lihat sekarang begini, Saudara, ya. Tidak percaya, dia bangkit. Terus karena tidak percaya, ya keras hati. Saudara, saya akan kasih contohnya begini ya, supaya lebih jelas, Saudara. Ya. Kalau sekarang Saudara habis diperiksa, saya pun ya pernah saya diperiksa, saya baru tahu saya ini kena darah tinggi, ya sesudah dokternya ngamuk. Ya, saya kena cikungunya, digigit nyamuk tuh, terus kakinya lumpuh, tidak bisa gerak kayak orang ya ketua di kamar berhari-hari dulu, kakinya tidak nurut, ini suruh tidak mau, kena cikungunya. Nah, sudah agak sehat dibawa ke dokter. Saudara, terus ditensi sama dokternya apa? Ini tidak pernah minum obat darah tinggi. Saya tanya balik, saya darah tinggi, Dok. Marah dokter. Loh, saya tidak tahu saya darah tinggi. Saya pikir kalau geliang-geliang itu saya kelelahan. Saya cuma ya gini-gini wis gitu loh. Loh, saya tidak tahu. Emosi dokternya. Ini serius ini. Tinggi. Oh, jadi berarti dia benar saya darah tinggi karena dia sudah marah. Nah, itu Saudara. Berarti ya saya kenapa? Loh, karena saya kan tidak tahu yang namanya darah tinggi itu kayak apa. Saya pikir orang lelah terus geliang-geliang itu ya biasa dia kelelahan. Ternyata karena darah. Lah saya kan tidak percaya. Betul? Begitu dia tanya, ini tidak pernah diurus ya, tidak pernah dirawat loh. Saya balik tanya, loh saya darah tinggi dah. Kan dokternya merasa saya ngeyel loh. Dikasih tahu kok ngelawan, malah nanya balik kayak ngenyek. Loh begitu kan? Tidak percaya pasti keras. Kalau percaya, oh ya dok, saya darah tinggi, tolong obatnya. Saya gitu loh. Saya nanyanya balik. Loh saya darah tinggi dok. Mesti gitu Saudara. Ya rasa mungkin kamu lebih pintar, kamu jadi dokter, tak buka baju ini kamu pakai gitu kan. Misalnya kalau dia emosi. Nah, lihat Saudara. Jadi orang tidak percaya itu pasti keras hati. Nah, sekarang kita lihat ya. Tetapi kalau orang lembut hati pasti gampang percaya. Contohnya ya seperti tadi di radio tuh. Saya sudah dapat tempatnya. Terus saya tanyai, satu apa berdanu? Iya ini, tapi kan tidak bisa dibohongi, kesaksian roh kita itu tidak bisa dibohongi. Saudara, itulah makanya hamba Tuhan itu mesti punya kesaksian roh, kepekaan orang ini ada menyembunyikan sesuatu atau tidak. Saya juga belajar dari pengalaman, Saudara. Ya, kan dulu saya senang begitu melatih mereka peka, mereka mulai jadi peka. Saya saking senangnya melihat, kemudian saya 100% percaya dan akibatnya salah semua. Kenapa? Karena senang tuh lihat mereka mulai peka, dapat pernyataan. Saya langsung kesenangan, saking senangnya melihat mereka bertumbuh, terus hendak mengujinya, hendak doa Tuhan ini tenanan dari Engkau. Saking senangnya saya. Dan tidak ada yang terjadi. Banyak kalau saya sebut satu-satu Saudara, sangat banyak. Di situ saya belajar ojo kesenengan orang-orang yang kau bina mulai peka, kamu arahkan sekarang supaya tidak ngawur. Ojo kesenengan lihat mereka mulai bisa ngomong tapi ngomongnya ngawur. Cirinya gimana? Apa yang disampaikan tidak terjadi. Saya lihat kok tidak terjadi kabeh. Terus terakhir 20 kali Pak Tuhan ngomong. Saya mulai sadar. Kamu ngomong gini dulu tidak terjadi. Kamu ngomong gini tidak terjadi. Kamu ngomong gini, wah ini tidak benar wis. Tidak benar memang. Di situ saya belajar, ojo kelewat seneng.
Makanya sejak itu saya sangat hati-hati, saudara. Tidak saya kasih los, tidak saya belajar, tidak kesenangan, saudara. Karena akibatnya saya juga yang kena. Katanya Pak Hasan nanti ada bank tutup. 2 bank mau tutup. Buktinya mana Pak Hasan? Matang aku. Saking senangnya saya melihat mereka mulai peka. Tapi pekanya pekok. Ya, makanya sekarang enggak boleh. Ya, kalau sudah banyak terbukti, silakan. Tapi kalau belum ada bukti, tidak boleh. Tidak seperti itu lagi. Ya, karena itu kacaunya sangat parah. Ya, karena kita cuma dapat penglihatan terus tidak tahu kapannya. Terus ada sambungan, Pak, tanggal segini kejadiannya. Saya percaya karena saya dapat lihat itu terus dia dapat tanggalnya, saya pikir mungkin nyambung. Ternyata tidak nyambung sama sekali. Betul. Ya, kacau. Baik, sekarang kita kembali dulu ke sini. Ya, mereka mencela ketidakpercayaan. Lihat saudara, tidak percaya bicara tentang 1, konsep pikiran. 2, pengenalan, pengertian tentang Tuhan. Saya pernah, saudara, doakan satu orang ibu, suaminya selingkuh parah, sampai belikan mobil dan lain-lain kepada gendaknya. Terus, dia datang konseling, Pak Hasan, tolong doakan suami saya, harta bendanya begitu banyak diambil oleh perempuan itu, belikan ini, dijamin perempuan itu bukan hanya uang bulanan, tapi macam-macam. Baik, kita doa. Kemudian waktu doa, Tuhan beritahu 5 hal yang harus dia perbaiki. Bukan mendoakan tentang roh najis dari suaminya, enggak. Tuhan bilang, kamu harus perbaiki hubunganmu dengan mertuamu, kamu harus begini, ada 5 pesan. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus yang dia alami. Saudara. Ya, sudah itu ya sudah, saya tidak pernah ketemu lagi dia, cukup lama. Nah, waktu saya ketemu lagi dia, saudara, saya tidak ingat itu berapa lama, dia katakan, Pak, suami saya sudah pulang, mobil yang dia kasih ke perempuan itu sudah diambil kembali, harta benda yang dia kasih semua sudah diambil kembali, dan dia putus hubungan dengan perempuan itu. Karena 5 hal yang disuruh oleh Tuhan sudah dilakukan. Tidak ada hubungannya dengan penting doain puasa. Terus apa? Baju suamimu sirami minyak supaya dia kudus. Ya toh, katoknya sirami minyak. Ya, itu tidak ada hubungannya. Lihat. Tidak percaya artinya cara mengenal cara kerja Tuhan, mengenal jalannya Tuhan, mengenal pimpinan Tuhan untuk mencapai sesuatu. Seringkali orang tidak mau ikut. Wah, kok tidak ada hubungannya sama masalah saya? Lah suaminya punya gendak kok, suruh lain-lain. Apa hubungannya? Dan tidak ada satupun kata doakan suamimu, tidak ada. Jadi ketidakpercayaan kembali hubungannya apa? Cara kita mengenal Tuhan, konsep kita terhadap jalan-jalannya Tuhan. Ini seringkali susah nih orang Kristen. Maunya dia Tuhan nurut jalan dia. Yesus bilang akulah jalan. Tapi kita bilang aku juga jalan loh Tuhan. Amin. Tapi Tuhan bilang lah buktinya kamu kalau nggak mentok nangis Tuhan buka jalan. Kamu jalan toh? Ya jalan buntu aku Tuhan. Betul? Ya, kita lihat di sini. Ya. Kenapa kita tidak percaya? Kembali karena cara kita, tingkat kita mengenal Tuhan. Terus konsep kita tentang cara-cara Tuhan itu seringkali tidak cocok semua. Sehingga kita tidak percaya. Masa Tuhan suruh saya begini? Saya masih ingat saudara di awal-awal. Saya sudah kerja gajinya enak. Ya. Terus Tuhan bilang tinggalkan jadi hambaku. Lah syekh Tuhan. Saya kurang apa? Saya anak muda. Tiap bulan rajin bayar perpuluhan. Tidak pernah telat. Hari Minggu saya ke gereja 4 kali, bisa 5 kali, 5 sesi. 4 kali minimal saya ikut. Kurang apa jadi anak muda? Sudah baik. Betul? Cara manusia sudah baik loh Tuhan. Perpuluhan juga tidak pernah terlambat. Saudara. Zaman itu sudah banyak perpuluhannya. Lo kerjanya pakai dibayar dolar, tidak pakai rupiah. Saudara. Saya merasa, apanya yang kurang? Tuhan bilang kamu harus jadi hambaku. Loh rasik nek kayak gitu. Loh ya apa kurang beribadah tok gini kurang. Ini lihat saudara. Saya tidak percaya. Orang tidak percaya pasti keras hati. Tak bisa Tuhan. Enggak. Mah jadi pendeta. Mah jadi hamba Tuhan. Ngapain? Ya.
Kalau zaman dulu jadi hamba Tuhan tuh siap menderita jadi kere. Pendeta saya ingat. Masih gerejanya kecil itu apa? Pinjem bangku SD. Jadi hari Minggu pagi dia bangun, angkat bangku SD, bawa ke gereja dijajarin. Selesai ibadah dibawa pulang lagi ke SD itu. Pinjem bangku. Zaman dulu tuh siap jadi pendeta itu istilahnya membuang diri. Wah, membuang diri. Tuh, saudara. Kalau zaman sekarang wah enak, punya mobil mewah, perpuluhan tiap bulan sekian. Motivasi sudah lain. Saya lihat jadi pendeta tidak enak tuh. Kenapa? Pendeta nek butuh satu barang doa satu sekali belum datang barangnya. Nek pengusaha mau beli barang 100 macam tidak usah doa sekali datang barangnya. Itu saudara. Konsep saya seperti itu. Saya merasa sudah jadi jemaat yang baik, anak muda yang baik. Bayar perpuluhan lancar, apalagi kurangnya. Ternyata masih kurang. Rencana Tuhan tidak hanya sampai menjadikan saya duduk manis di gereja dengar khotbah yang membosankan dan bikin belenger itu. Ya karena kan khotbahnya selalu sama, ya toh? Betul? Tema Paskah apa? Sama toh. Betul? Terus yang dibaca waktu Paskah apa? Sama enggak? Sama. Masa ulang-ulang itu, tahun depan itu lagi. Ya toh, 50 tahun jadi Kristen 50 kali diulang ayat itu, udah bosan. Baik, kita lanjut. Ya, terus tidak percaya dan degil, keras hati. Nah, sekarang mereka ini keras hati apa sih? Kalau tidak percaya, oke lah, mereka tidak percaya Yesus bangkit. Terus mereka keras hati di bidang apa mereka ini keras hati? Kan pertanyaannya di situ. Betul, kalau saudara dan saya lihat, ya. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lihat orang-orang. Walaupun sudah ada kesaksian. Buat mereka tetap mempertahankan tidak percaya. Itu namanya keras hati. Keras hati artinya tidak mau berubah. Itu loh namanya keras hati, saudara. Alias tidak mau berubah. Wah, jadi sudah dengar mungkin satu orang kesaksian, alah kamu ngigo. Lah 2 orang, alah kamu kok sama sih? Ya udah 3 orang, 4 orang, 5 lah. Ini sudah kebanyak gini masa semuanya sama? Kayak itu komplotan. Tapi tetap mereka ini kenapa? Tidak percaya, itu yang namanya keras hati. Keras hati tidak mau berubah. Disampaikan berkali-kali tidak berubah, itu namanya keras hati. Bisa ditangkap? Makanya kadang-kadang, saudara, kita merasa kita ini sudah baik datang ibadah. Tapi kalau tidak mau berubah itu namanya degil. Orang beribadah itu harus ada perubahan demi perubahan. Perubahan demi perubahan terus setiap kali dia datang ibadah. Bukan untuk mencari perubahan karir, ekonomi, pekerjaan, usaha, dan penghasilan. Ya maka kadang saya bilang, Tuhan, ini datang ibadah tapi sama istrinya tetap kayak kasar kayak gini. Ini datang ibadah Tuhan peliti tetap kayak gini. Ini datang ibadah Tuhan tetap aja tidak pernah bisa doa lama. Tidak ada perubahan. Baru-baru ini ya, saya menegur satu orang dengan tegas dan keras. Dia kepingin Tuhan berkati ini itu. Waktu dia ngomong gitu langsung Roh Kudus ngomong dengan tegas. Ngeluh. Saya bilang saya dapat 2 kali kata mengeluh. Iya, saya masih banyak mengeluh lah. Kalau meminta sambil mengeluh, itu pasti lama jawabannya. Orang Israel mereka ingin dikeluarkan dari Mesir, tapi mereka mengeluh atas beratnya tekanan. Perlu nunggu 420 tahun. Loh, ya apa ya? Kalau kita bilang, kok ngeluh kebanyakan, itu suwe jawabannya. Terus, dan kedua Tuhan ngomong, malas. Saya malas apa? Tuhan bilang, malas berdoa. Saya berdoa. Berapa menit kau berdoa satu hari? 5 menit, bagus. Saudara, Tuhan itu bukan supaya saudara itu seperti pengemis datang berilah, tolonglah, ayo Tuhan, kayak jerit-jerit kayak begitu. Bukan. Tuhan tidak sifatnya senang lihat anaknya ngemis, jerit-jerit. Bukan. Dia ingin anaknya dekat sama dia.
Supaya diberi pun anak ini tidak minggat. Tidak hanya datang waktu susah, tidak hanya datang waktu minta. Buktinya saya ini jadi hamba Tuhan. Jangan Tuhan, ya, jangan bosnya saya yang di surga. Saya pun diperlakukan gitu. Yang ingat saya cuma orang susah. Yang orang senang jarang ingat. Maka kadang saya mau tulis di WhatsApp saya. Susah diingat. Senang dilupakan. Itu biasa. Tapi Pak, kan orang hanya orang yang sakit yang butuh tabib. Iya toh? Iya, Saudara. Oh, nunggu sakit deh, betul. Betul, nunggu sakit. Jadi kembali Saudara lihat di sini, ya. Orang yang sudah mendengar berkali-kali, sudah mendapat kesaksian berkali-kali, sudah mendapatkan bukti berkali-kali dari orang lain, tidak pernah berubah pada pendiriannya sendiri, ya, tidak pada berubah pada prinsipnya sendiri, maunya sendiri. Itulah yang disebut dengan tidak percaya dan degil. Itu dua yang tidak bisa dipisah. Saya sering nyampaikan pesan Tuhan, terus orang bilang, masa seperti itu Pak? Kenapa tidak caranya gini aja? Ya, saya ingat. Waktu itu saya diundang ke salah satu kota, begitu turun pesawat dijemput sama beberapa hamba Tuhan. Dah, oke. Saya jemput salaman, kenalan, oke. Terus menginapkan di salah satu rumahnya anak Tuhan yang memang ya dia bikinkan ruangan ini. Jadi di belakang rumahnya dia buatkan beberapa kamar menghadap kolam renang. Jadi hamba Tuhan yang nginep itu langsung nyebur kolam renang depan rumah. Ya, memang wong sugih. Terus begitu saya angkat koper, saya masukkan ke kamar. Sudah masuk kamar kan, hamba Tuhan ini duduk di ruang tamu. Saya keluar lagi duduk. Begitu duduk Tuhan suruh ngomong. Kasih tahu hamba gue itu. Pas yang itu satu hamba Tuhan saya ingat duduk dekat pintu. Tempat pelayanannya bukan di kota ini. Saya terus bilang maaf ya Pak. Karena saya baru kenal. Tuhan bilang tempat pelayanan Bapak bukan di kota ini. Dia diam tak jauh. Dia ini hamba Tuhan siapa? Ketua sinode, bukan mau ngatur-ngatur mungkin. Terus Tuhan jawab lagi. 2 tahun lalu sebenarnya dia harus tinggalkan kota ini. Terus saya bilang maaf ya Pak. 2 tahun lalu Bapak sudah harus keluar sebenarnya dari kota ini. Baru dia nangis. Betul Pak. 2 tahun lalu sinode menugaskan saya di kota lain. Tapi di kota lain itu masih perintisan. Di kota ini saya sudah punya jemaat, punya gereja. Jadi setoran tiap kali ibadah sudah banyak. Iya toh, tiap awal bulan sudah perpuluhan. Lah ke sana suruh perintisan nih, mulai lagi dari nol ya. Lihat. Tidak percaya dan degil. Orang yang mau caranya sendiri, prinsipnya sendiri, enaknya sendiri, itu pasti orang keras hati. Masa sih cara Tuhan mesti ngini? Saya kadang-kadang Tuhan, dia dianggap Tuhan tuh apa gitu loh. Dia yang mau ngatur caranya, jalannya yang enak, caranya ngini Tuhan. Tuhan enggak tahu ya cara yang enak, betul? Gitu loh. Heran. Ya, kadang-kadang kita Kristen ini lebih pintar kita sama Tuhan, betul? Dan kita selalu merasa jalan kita yang akan paling nyaman, paling enak. Betul? Saudara tahu jalan yang paling nyaman jalan tol biasanya kalau kecelakaan tuh matinya banyak. Betul? Betul? Justru di tikungan-tikungan itu jarang kecelakaan karena orang sangat hati-hati nyetir. Lihat di sini kita. Kalau sementara ini kita dengar kesaksian, dengar firman, dengar pengajaran, dapat pernyataan Tuhan, tapi tetap tidak berubah, itu degil. Kedua, kalau selama ini cara kita mengerti Tuhan, ya Tuhan mau pimpin gini kita tolak, Tuhan mau begini kita kayaknya enggak gini jalannya Tuhan, enakan gini-gini, kita tidak percaya. Bisa kita berkumpul, tetapi termasuk golongan tidak percaya dan degil. Bisa kumpul terus, ini lagi kumpul loh ini. Betul? Bukan lagi saling menjelekkan, mereka ini kumpul, berkumpul, fellowship istilahnya. Ya loh, kalau kekristenan tuh ya fellowship. Ya loh, bersekutu. Tapi ya, mereka ini bukan orang percaya. Jadi, sering perintah Tuhan tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal, ya.
Saudara. Tapi kalau kita percaya kepada dia, kita nurut. Lihat, karena konsep kita, pengenalan kita tentang jalan-jalannya, caranya, itu akan dirubah dia. Dan orang nurut itu mesti orang yang tidak degil. Karena kalau degil, tidak mungkin nurut. Itu dua sisi yang tidak bisa dibuang. Orang tidak percaya pasti degil, orang degil pasti nggak percaya. Itu sudah saudara kembar siam, tidak bisa dipisah. Jadi, kalau misalnya sekarang kita punya pergumulan, kita punya kerinduan, kita punya keinginan, cara mencapainya bagaimana? Kembali percayakan caranya kepada Tuhan, percayakan jalannya kepada Tuhan, percayakan waktunya Tuhan. Ya. Kita lihat di sini. Terus degil. Nah, ini loh. Dengar khotbah berkali-kali, pokoknya tetap jawab doa saya, Tuhan. Tolong saya, Tuhan bilang, berubah sih. Tolong sih, Tuhan. Sesak aja, Tuhan. Nah, kan Tuhan sudah bilang, pencobaan yang kau alami tidak melampaui keku. Tapi tidak kuat, Tuhan. Tuhan bilang, bukan tidak kuat. Mau belajar. Amin. Loh, betul. Betul. Saya masih ingat, saudara. Masih saya umur 20-an. Saya kalau olahraga sekuat itu bisa 145, 150 saya angkat. Tapi tidak mungkin langsung sekaligus baru 150. Enggak. Pelan-pelan sih. 30, 40. Terus dinaikkan. Sampai 150 kilo. Naik. Enak. Ya, akibatnya sekarang susah saya. Pahanya kelewat gede. Cari celana. Susah. Ukuran pinggangnya pas. Di paha tidak saya masuk. Harus cari celana yang ukurannya besar. Ya, di pinggangnya sangat besar supaya di sini masuk baru dikecilin pinggang. Dulu tidak mungkin saudara orang itu apa langsung ngangkat segitu berat, tidak mungkin. Dia harus naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Dan itu tambah berat, tambah berat. Tapi kita, Tuhan ini sudah 3 bulan. Tuhan bilang tenang, aku putuskan ini 13 tahun kok latihannya. Waduh ini, wah Tuhan tak tengking, tak tolak. Betul. Betul, saudara. Ya, mungkin buat orang, 150 kilo kuat. Kuat. Kenapa? Karena dia latihan. Jadi Tuhan bilang apa? Bukan berarti aku jamin karena aku mengatakan bahwa pencobaanmu tidak melampaui kekuatan. Bukan berarti terus kalau kamu bilang tidak kuat, itu selesai. Tuhan bilang, nek tidak kuat, latihan. Bukan, ya wis. Tuhan bilang, mana masalahmu? Aku angkat. Apa itu? Kan kita diajar gitu. Masalahmu dia yang tanggung. Betul? Pergumulanmu dia tanggung. Lah Tuhan sampai hari ini kerjanya nanggung. Tak begitu? Ada di Alkitab. Iya, dia sekali menanggung dosa kita. Nek bikin lagi, tidak tanggung loh. Sembarang. Betul? Alkitab bilang kan? Kita yang sudah mengenal dia tapi berbuat dosa lagi, tidak ada yang menghapuskannya. Ada ayatnya. Tidak bisa. Kan Tuhan nanggung mana ya Tuhan? Tanggung lagi ya Tuhan. Lama-lama mau ya. Secara. Jadi lihat di sini sekarang. Ya. Sudahkah kita itu percaya betul pada caranya, jalannya, pimpinannya, rencananya, kehendaknya? Kedua, ya. Sudahkah hati kita ini rela dirubah terus sampai lembut? Ya Tuhan, nek caranya gini saya jalan. Nek Tuhan kau mau saya kayak gini, oke saya kerjakan. Jangan Tuhan, Engkau sanggup membuat jalan yang rata dan lurus, tidak seperti ini. Loh. Ini penyakitnya Kristen begitu. Halo. Makanya tidak ada doa berkat. Betul? Saya tidak mau doain berkat. Kenapa? Dengar firman itu adalah berkat. Mendengar apa yang Tuhan mau itu adalah berkat. Terus tahu yang Tuhan rindukan itu adalah berkat. Lebih daripada uang. Ya. Kita mungkin orang yang tidak berarti. Tapi Tuhan bilang, aku kenal kamu. Duh, keren loh. Ya enggak? Daripada kalian sama semua orang, terus Tuhan bilang, kowe iku sapa? Ayo. Terus apa? Sekarang saudara dan saya, Tuhan bilang, ayo deket sama aku. Loh. Coba, kalau saudara foto sama artis sama pejabat mau dia di sana, sini aja Pak, saya enggak apa-apa. Pasti kan maunya deket-deket, sok dekat, betul? Lah Tuhan bilang, nah ayo datang deket lo deket. Moh Tuhan, tak wakili Pak Asen aja doa no. Amin.
Kristen juga gitu. Dia tidak bangga dekat sama bapaknya. Dia tidak rasa, ini loh, saya dekat sama bapak saya. Dia sering bicara sama saya. Dia sering bangunkan saya. Tidak ada bangganya. Dia sering tegur saya. Wah, pastinya kan gitu. Bapak saya sayang loh, saya sering ditegur. Bukan, bapak saya sayang ngasih tok. Kasih semua yang saya mau. Bukan disayang itu namanya. Halo, itu di Jarno wis tidak diurusi. Karena memang tidak bisa diurus. Betul? Dan tidak bisa dilarang apa dia mau kasih, ayolah daripada ribut. Gitu. Jadi sekarang, dua sisi ini tidak bisa dipisahkan dari orang percaya. Karena seringkali kita tidak percaya jalannya, caranya, prosesnya. Kenapa masih gini? Kenapa caranya gini? Kenapa harus? Kenapa? Tidak usah tanya. Jalani. Saudara, kesaksian yang terakhir. Waktu saya dipanggil melayani, saya bandel. Tuhan, nek manggil aku jadi hambamu, sebentar. Kasih aku kuliah komputer sampai selesai. Supaya saya selesai ambil programmer. Karena itu zaman itu masih masih sampai di flow charting, baru bikin flow chartnya untuk bikin program, baru sampai situ saya, belum sampai memprogram. Sampai aku selesai. Supaya nanti aku bisa buka sekolah komputer. Tuhan bilang tidak, Joko jadi hambaku. Lah, Tuhan mesti ada modal sih jadi hamba Tuhan. Kasih aku uang sih deposito. Saudara. Ya. Syarat saya satu demi satu saya sampaikan ya, tawar menawar terus saudara. Karena saya tidak percaya nek jadi hamba Tuhan itu dipelihara. Terus terang saya bilang. Karena pendeta zaman dulu tuh menderita. Pendeta saya itu saudara mobilnya apa? Mereknya Moskvik. Kalau saudara tidak pernah tahu mobil merek Moskvik. Buatan Soviet zaman, itu zaman Stalin tuh. Itu yang dia pakai, pernah dipakai pengantin mogok di jalan. Yang nikah teman saya tidak lupa sampai hari ini. Mogok mobil super tua, itu dia punya. Tidak kayak pendeta sekarang, mobil bil-apan pengusaha juga kalah. Padahal di pendeta tidak pernah kulaan, amin. Tapi lebih kaya dari grosiran. Kita lanjut. Jadi udah tidak usah ingat itu. Nanti terus ngomong sama pendetanya, saya dengar Pak San ngomong gini, saya dimusuhi pendetamu, ojo jadi ngadu ya. Tidak boleh. Dengar sini tok. Jangan pakai itu untuk ini pendeta saya mau ngomongin biar dia sadar. Enggak usah nyadar orang. Amin. Itu urusan dia. Amin. Iya, baik. Jadi sampai di mana tadi? Ya. Sampai di proses. Jadi di sini kita, ya. Apa? Tuhan bilang ya itu. Tinggalkan sana. Tapi Tuhan, saya syarat dulu. Ini Tuhan bilang tidak. Tidak ada satu yang dia bilang iya. Tidak ada satu yang dia iyakan. Semua. Tuhan, enggak. Tuhan, saya ganti satu demi satu syarat saya dan tidak ada satu yang dia bilang iya. Kok ngene Tuhan tidak bisa nego ini susah. Ya. Di situ saya belajar saudara. Sesudah itu saya disuruh ngajar umatku, jangan nego-nego sama aku. Karena aku ngajar kamu tidak pernah bisa nego sama aku. Aku tidak pernah terima kamu mau nego-nego. Saya ngalami. Tapi sampai hari ini, sudah 27 tahun saya ninggalkan semua. Tetap saya makan, bahkan kelebihan makan. Ya, sampai istri saya bilang, kamu sekarang kok bodinya bentuknya S. Ya kok berdiri nyamping ini wis bentuknya S karena ya, iya benar juga. Iya benar. Nah itu mau mompa saya untuk membentuk kembali. Nah ya badan saya. Enggak karena kekurangan makan, bahkan nolak makan. Enggak kurang. Kalau dulu Tuhan jadi hambamu itu jadi kiri, aku gitu. Ya, ini pengertian ketidakpercayaan. Hamba dunia aja memperhatikan, saudara, Tuhan di dunia ini memperhatikan hambanya, apalagi hamba di surga. Walaupun kita tahu orang kerja 1 jam aja dibayar, kita tidak percaya Tuhan itu baik. Itu tetap tidak percaya. Loh. Kita suka nego sama Tuhan. Ya, makanya kemarin saya sharing. Kadang saya kecewa, saudara.
bagi orang yang melayani. Ya, saya melihat banyak orang-orang yang dilayani tidak mewarisi beberapa sifat-sifat saya. Ya, saya orangnya tidak pernah perhitungan kalau secara uang. Beberapa bulan lalu saya jual mobil saya. Di kantong saya ambil cuma 2.500.000, sisa semua saya tabur kasih orang. Saya nggak pernah hitung-hitung. Tapi kemudian saya melihat orang-orang yang mendapat pengajaran, sama istri sendiri hitung-hitungan, sama anak hitung-hitungan. Saya melihat bukan karena kekurangan loh saudara, memang karena karakter hitung-hitungan. Saya kasih orang barang, nggak pernah barang rusak. Saya kasih orang jam sampai orangnya segen, saudara. Saya beliin G-Shock. Dan itu tidak ada yang murah-murah. Saya tidak suka perhitungan, tapi saya melihat orang-orang, aduh kok hitung-hitungan, kok tidak ada yang mirip yo. Bukan untuk saya loh, saudara. Sama keluarga sendiri banyak pelit. Bahkan sama hidupnya sendiri pelit. Beli apa sih? Intipin diskon, belum 100% tidak beli. Loh, di mana diskon 100%? Ngenteni sampai kapan? Betul. Iya dah. Saudara. Banyak sekali. Tidak bisa pemurah. Saya dulu masih awal saya jadi hamba Tuhan. Baju-baju saya semua itu saudara. Itu ratusan ribuan semua harganya. Tidak ada yang murah-murah. Zaman itu $1 atau 1.600. Itu harganya 175.000 baju itu satu potong. Waktu itu eroh segitu. Itu $100 satu. Saya kasih orang. Saya beli, saya kasih orang. Saya beli, saya kasih orang. Saya tidak pernah kasih barang murah-murah sama orang. Masih ingat saya. Dulu tuh saya paling suka merek Aero. Itu 175 paling. Itu $1 1.600. $100. Kasih orang. Saya tidak pernah, ini ya maaf ada robek sedikit. Ini rejekan pabrik, tidak apa-apa toh, tidak kelihatan. Wah. Tapi saya sering malah dikasih yang maaf rusak-rusak gitu. Alasan pasien ini untuk tidur ya, untuk tidur. Tapi ya namanya hamba Tuhan, ya sudah terima. Mau saya bilang yang gini-gini sih saya bisa beli sendiri, tidak enak, sombong. Saudara, baik, jadi kembali yuk. Sudahkah kita benar-benar berubah pikirannya, mau mengikuti pewahyuan cara jalan Tuhan, maunya Tuhan, yang mungkin membuat tidak nyaman. Kita hanya percaya jalannya hanya buat kita nyaman, sukses, berhasil. Itu yang kita percaya. Sedangkan banyak jalannya adalah jalan salib. Yang kedua, butuhkan hati yang lembut untuk nurut. Dibutuhkan hati yang lembut untuk percaya. Baik Tuhan. Iya Tuhan. Itu dibutuhkan hati yang lembut. Ketika saya saudara, sama Tuhan itu tawar-menawar. Yang terjadi apa? Setiap saya pelayanan, di awal-awal pelayanan saya, Tuhan kasih saya tahu dan rasa bagaimana menghadapi orang-orang yang diberitahu melawan terus. Di situ saya bilang, saya minta ampun Tuhan, saya tabur tuai. Saya sama Tuhan bantah terus, tawar terus, nego terus. Setiap saya sampaikan pesan Tuhan sama orang, orang tuh nego terus, berusaha dinego semua pesan-pesan itu. Apa yang kau tabur kau tuai, kata Tuhan. Dan saya sudah minta ampun karena saya goblok. Karena saya tidak pernah diajar percaya sama Tuhan sepenuhnya. Yang diajar ya juga kamu juga pakai otakmu. Dia pakai hikmat. Itu loh diajar. Itu pakai hikmat, manusia itu tidak percaya. Hikmat manusia itu tidak percaya. Ya. Kalau otak kita belum diperbaharui, tidak mungkin kita percaya jalan Tuhan. Namun, tapi kalau sudah dirubah, ya Tuhan, oke Tuhan, iya Tuhan. Terus gimana? Ya, kembali kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebang. Yang kita lihat bukan Yesus yang melayani di bumi, menyembuhkan orang sakit, tapi kita lihat Yesus yang sudah dalam kuasa kebangkitan. Waktu dia ngomong apa? Waktu dia bangkit, segala kuasa sudah diberikan ke dalam tanganku. Sebelumnya Yesus tidak pernah ngomong segala kuasa ada di tangannya.
Jadi kita berjalan dalam kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu berbeda, saudara. Karena itu sanggup mengadakan yang tidak ada jadi ada. Dan sanggup menyediakan tanpa dicari. Buktinya, ketika murid-murid pergi, Yesus ada di tepi danau. Dia tanya apa? Adakah lauk pauk padamu? Betul. Ketika murid sampai di darat, ada roti panas dan ikan panggang panas. Itu Yesus lakukan sesudah dia bangkit. Berarti apa? Ada penyediaan secara supranatural. Itu kalau mengenali Yesus yang bangkit. Murid-murid tidak ada dapat apapun kan waktu menjalan. Begitu mereka pergi, sudah ada ikan dan sudah disediakan Yesus semua. Mereka tidak minta, Tuhan sediakan. Betul? Waktu mereka lapar, Tuhan lihat mereka lapar 3 hari, Tuhan sediakan. Kalau ini, enggak. Langsung disediakan tanpa perlu nunjuk. No, lapar Tuhan. Tidak perlu. Mancing tidak dapat apa-apa Tuhan. Tidak perlu. Kita akan masuk ke dimensi yang berbeda. Jadi sekarang, ayo. Ini ketidakpercayaan yang terlalu banyak. Tuhan ampuni aku banyak tidak percaya. Tuhan ampuni aku terlalu banyak keras hati. Aku bantah, aku lawan, aku tidak mau jalan, aku tawar-menawar, aku nego. Supaya kita mengenal dia dalam sesudah dia bangkit. Beda saudara, kuasa Yesus sudah bangkit dan sebelum bangkit berbeda. Saya nggak bahas nanti terlalu dalam, terlalu teologis, tapi nanti saudara buka sendiri, sangat berbeda kuasa itu. Ya, baik, kita berdoa. Sudah selesai. Bapa, sudah hamba sampaikan. Kalau ada pesan Tuhan silakan, kalau tidak ada hamba selesai. Engkau yang membereskan ketidakpercayaan dan kedegilan kami masing-masing. Bagian-bagian hidup kami yang masih ada sisi tidak percaya dan degil. Engkau yang membereskannya. Supaya kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang bangkit. Kami akan masuk ke level-level yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Jadi sekarang kita bubar.